Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdillah Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para kiai, para asatidzah, tokoh dan pemuka masyarakat, guru-guru kita semua yang hadir, Kiai Ja'far, Kiai Habibi, dan pengurus ukhuwah Islamiyah termasuk Ustaz Abdul Hamid dan pengurus Masjid Hidayatul Mukhlisin. Langsung saja kita lanjutkan kajian kitab Al-Fatwa yang sampai pada halaman 11 bagian bawah ya. Wa min ajli hada. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifuhu wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi amin. Wa min ajli hada, dan dari sini, artinya dari sini maksudnya dari tujuan fatwa itu salah satu fungsinya adalah memberikan solusi bagi masyarakat. La budda lil mufti, maka mau tidak mau bagi seorang mufti ala tamassuki bimanhajit taisiri, dia selalu berpegangan dengan manhaj taisir, dengan jalan memudahkan. Kalau ngasih fatwa itu jangan nyusahin orang. Wa tadrijil wasati, dan juga memberi fatwa itu dia harus menggunakan gradasi yang moderat. Orang jangan langsung dikasih yang berat. Ya, kasih pandangan ini dulu, yang setengah, terus sampai dia kuat baru dikasih yang berat. Jangan orang misal katanya dia kerja di sebuah perusahaan atau pabrik yang boleh jadi di situ masih bercampur antara rezeki yang haram dan yang halal misalnya. Dia nanya, saya kerja Pak, tempat kerja saya begini begitu. Tadi saya bilang itu ya. Jadi dia kenangan sendirilah tuh kerjanya di mana. Kalau yang kaku, ya lu keluar cari yang halal, langsung. Carinya di mana Pak? Kerja di mana? Bapak bisa nyariin nggak? Ya bukan urusan gua. Gue cuma ngasih tahu kalau lu kerja di situ boleh jadi haram, boleh jadi syubhat. Nah, ini namanya tidak memberi solusi. Kalau dia ngasih solusi, ya lu di situ, tapi sambil nyari, sambil doa, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dikasih jalan untuk mendapatkan rizki yang halal, yang gampang gitu. Ya udah gitu aja. Nah, itu namanya dia memberikan solusi. Jadi banyak yang kayak gitu. Orang tidak menggunakan manhaj taisir, manhaj metode memudahkan dalam berfatwa, wa tadrijil wasati, dan juga pakai gradasi yang moderat. Gradasi itu tahapan yang moderat. Ya, sama kayak ada misalnya orang beragama itu Pak sebenarnya kan mirip kayak anak kita yang lagi latihan puasa. Kalau ada orang ditanya hukum kaku, ya repot. Anaknya si Udin katanya puasa cuma setengah hari. Mana ada puasa setengah hari? Itu mah bukan puasa. Jadi nggak sah, nggak sah. Kalau anak gua mau gua gebugin. Aduh. Padahal yang namanya si Udin ngajarin anaknya puasa, dan itu harus bertahap. Kadang-kadang anak kelas 1
kelas 2 SD. Itu yang laki-laki mana perempuan sama perempuan lain itu anak, betul nggak? Kalau anak perempuan mah kelas 2 SD udah pada puasa biasanya. Kalau anak laki mah wah, kelas 2 SD main bola, pulang lapar mah haus gitu. Ada baru pada puasa beneran biasanya anak laki-laki begitu kelas 4, kelas 5 gitu kan. Nah itu namanya at-tadrijil wasati, ya biarin aja orang namanya latihan. Nah begitulah juga dalam hal ini orang yang tua ada latihan juga. Itu kenapa dulu Nabi ada sahabat yang dia ngaji atau sholat tapi masih suka mabok? Enggak dilarang. Kata Nabi nanti juga sholatnya akan membuat dia berhenti. Benar. Nah, itu namanya at-tadrijil wasati. Itu namanya tahapan yang moderat. Kan orang lain-lain. Ini dikasih fatwa begini bagaimana, gitu loh ya. Jangan langsung main kemudian haram. Fi fatawihim, dalam fatwa-fatwanya seorang mufti itu harus memperhatikan manhaj taisir, memudahkan dan juga gradasi yang moderat. Ma'amura'ati manhajil istimbatis sahihi fi itsbatil hukmi, walaupun tetap mura'ah memperhatikan manhajil istimbat, jalan penggalian hukum as-sahihi yang sahih fi itsbatil hukmi, dalam menetapkan hukum. Bihaitsu la yuthbitul hukma, yakni seorang mufti hendaknya tidak menetapkan hukum bitatabbu'ir rukhasi, dengan hanya memilih hukum yang gampang-gampang aja. Ya beda antara memilih yang gampang-gampang aja dengan dia tahu hukum aslinya begini, cuma orang itu biarlah kemudian bertahap. Wal mubalaghati fit taisiri, dan juga seorang mufti selain sebaiknya jangan memilih yang gampang-gampang saja, juga jangan terlalu memberi mubalaghah, terlalu fit taisiri, memberikan pendapat yang taisir, memudahkan. Nanti orang istilahnya kurang kuat memegang agama. Jadi harus diajarin yang bagus begini. Tapi kalau lu belum bisa nggak apa-apa. Harus dikasih tahu yang bagus begini. Contoh, ada orang pengen korban. Misalnya kalau yang bagus duitnya 3 juta, tapi dia punya uang 2,5 juta misalnya. Dapat mungkin kambingnya kecilan, sapinya urusan, namanya dia urunan kan. Ya kita harus jelaskan bagaimana itu. Yang bagus sih memang yang gemuk, tapi ya boleh. Ya, daripada lu kagak korban sama itu harus dijelaskan kayak gitu tuh. Jangan bilang langsung enggak sah. Lu korban kambing kurus amat. Nah, enggak begitu caranya. Lianna taisir wal mubalagha fi taisiril manhi anha, dan jangan sampai dia terlalu berlebihan dalam mengambil pendapat yang gampang yang dilarang. Lianna taisira, karena sesungguhnya memudahkan itu, wat tadrijal wasati, dan kemudian bertahap secara moderat, min asasit tasyri'i atau min ruhit tasyri'i, adalah termasuk dasar dan ruh tasyri' al-islami. Kalau kita dulu ngaji dalam tarikh tasyri', ya memang syariat Islam ini salah satu ruhnya, dasarnya itu memudahkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah memberikan kemudahan. Itu makanya patokan gitu aja. Sholat aja kalau nggak bisa berdiri boleh duduk, nggak bisa duduk boleh tiduran, itu pakai. Dan itu berlaku pada seluruh syariat yang lain. Tapi tetap kalau bicara afdal, yang afdal sholat itu nah itu yang disebut orang harus tahu dasarnya gimana.
Tapi kalau saya nggak bisa, ya begitu. Saudara-saudara, kama anna samahata wal adla, sebagaimana as-samahah, toleran, wal adla, dan keadilan, wal masaliha, dan juga kemaslahatan, minal maqasidil ammah lit tasyri'il islami, dia juga termasuk tujuan umum daripada kenapa syariat ini disyariatkan. Ya, kalau ditanya di antara tujuan maqasid, nah, sekarang ini ada kajian maqasid, tujuan umum, ya, maqasidus syariat, tujuan umum daripada syariat Islam, itu pasti semuanya mengandung satu keadilan. Kedua as-samahah, samahah itu toleransi, ya. Ketiga al-hurriyah, kebebasan, ya. Keempat asyura, asyura itu musyawarah. Kelima al-karamah, ya, memuliakan al-insaniyah, manusia. Syariat itu isinya. Manusia dimuliakan, dikasih kebebasan. Makanya saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, Allah saja mengatakan tidak memaksa, maka orang nggak boleh memaksa. Nggak bisa misalnya bapak anaknya, apalagi udah balik, ya, kalau masih kecil tuh namanya masih tahap dilatih. Udah gede, lu kalau nggak sembahyang gue tabok lu, nggak bisa. Agama itu harus timbul dari hatinya sendiri. Dia kalau nanti udah masuk ke hati, semangat. Tapi kalau dipaksa-paksa begitu, ya dia cuma nurut karena dia dipaksa. Capek yang maksa. Emang bapak-bapak, ibu-ibu bisa ngawasin mulu anaknya? Bisa nggak kira-kira? Tapi kalau dia udah senang sendiri, dia ditanamkan, dia senang dari kecil, diajak ke masjid, diajak ke madrasah, ya kan, udah makan bangku madrasah segala gitu, ya, anaknya udah makan bangku madrasah, taruh di pesantren, lama-lama dia temen sendiri dia. Ya Allah, dia lihat masjid, dia emang hari-hari gitu. Nah, nanti akan tumbuh, biasa kumpul di masyarakat, di majelis taklim. Tapi kalau main paksa, ya nggak bisa. Itulah kenapa agama Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ikraha fiddin. Tidak ada pemaksaan dalam agama. Biarin aja. Ya, makanya cuman kadang-kadang namanya manusia, orang tua suka emosi. Suka apa namanya? Emosi. Lu nggak menghormati gua ya? Gua kan ketua musola, lu nggak sembahyang gitu. Bapaknya ketua musola, emak lu ketua majelis taklim, lu kagak sembahyang. Waduh. Nah kalau dia udah tua ya kita cuma nasehatin aja. Masa mau digaplokin? Ya. Nah, semoga kita semua anaknya dikasih Allah, ya, anak-anak yang soleh. Ya tadi ya, pelan-pelan kita tanamkan supaya rasa cinta pada agama itu masuk. Berbicara rasa cinta pada agama, saudara-saudara, kata Imam Ghazali, orang itu tidak akan mau menghidupkan agama kalau dia nggak cinta. Orang yang mau memakmurkan agama, ya baik itu memakmurkannya lewat masjid maupun yang lain, itu nggak bakalan orang mau memakmurkan agama, menghidupkan agama kecuali orang yang cinta. Kalau yang nggak cinta masalah aja. Dan orang yang cinta itu biasanya karena dia sudah tahu bagaimana dia bisa mencintai sesuatu yang belum dia tahu dan kenal. Makanya bohong kalau orang katanya pandangan pertama aku cinta padamu, pret. Ini berlaku juga, ya, pada Allah Subhanahu wa taala. Masa orang baru
kenal nama Allah langsung cinta sama Allah. Orang baru benar-benar cinta pada Allah begitu dia mengenal Allah. Wallahul mun'im, dialah Allah yang memberi nikmat pada kita, yang menciptakan kita, yang selalu memberikan alaihi wa ni'amihi, kebaikannya, wa ihsani. Begitu kita tahu, iya ya, gue jelek kayak begini, nikmat Allah terus turun. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika engkau kalian semua menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kau tak akan pernah bisa menghitung nikmat Allah yang Allah berikan pada dirimu. Tapi sayangnya kata Allah, innal insana, manusia itu sesungguhnya lazalumun kaffar, adalah manusia makhluk yang banyak zalimnya, kafar, yang banyak kufur nikmat. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, kalian tak akan pernah bisa menghitungnya. Tapi sesungguhnya Allah laghafurur rahim. Walaupun kalian zalim, walaupun kalian kurang syukur, Allah tetap Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Saudara, berarti dalam urusan nikmat itu ada 3 unsur. 1, nikmat itu sendiri. 2, pemberi nikmat. 3, orang yang menerima nikmat. Dalam ayat yang tadi kita baca itu dalam satu surah kalau nggak salah Ibrahim 1 An-Nahl ya. Pertama, Allah itulah pemberi nikmat. 2, kitalah penerima nikmat. Nah, terkait nikmat itu sendiri, ternyata nikmat Allah adalah nikmat yang terus menerus Allah berikan pada kita, nggak ada habisnya, yang kita nggak bisa ngitung, kan gitu kan? Kalau manusia coba tahu dia, ya Allah, ini sama kayak kita begini Pak, perumpamaannya. Bapak nih kalau punya tetangga jelek sama bapak, ibu punya tetangga jelek, ngomongin kita mulu, kita kayaknya nggak ada baiknya. Gak usah kesel, kirimin aja pisang goreng tiap hari. Kirimin kue, kirimin apa, dia bingung kan. Ya Allah, aku tiap hari kayak gini jelek, dia tetap ngasih pisang, ngasih anu. Kira-kira itu bisa berubah nggak tuh orang? Nah, kalau dia bisa berubah, itulah manusia yang berubah mencintai Allah. Manakala dia tahu Allah terus memberinya nikmat, walaupun dia lazalumun kafar, banyak zalimnya. Begitu. Paham nggak kira-kira? Nah, dia berarti kan cinta karena dia mikir. Ada juga yang walaupun udah dikirimin pisang goreng, bakwan, roti, bolu, duit, opor, dikasih terus nih sama tetangganya, tetap jelek. Ada nggak kira-kira? Nah, itu emang hatinya rusak. Hatinya udah apa namanya? Bobrok. Padahal tetangganya baik loh. Kata temennya bilang, gue bingung sama lu. No, si Mumun lo omongin terus tiap hari jelek lo, jelek-jelek. Dia ngasih mulu sama lo. Biarin aja. Ngasihnya belum banyak. Masya Allah. Pisang cuma sepiring doangan lah berapa. Terus, nah, ini perumpamaannya ada makhluk yang Allah Subhanahu wa taala terus memberi nikmat sama dia, tapi dia tetap nggak mau ibadah. Berarti dia tidak bisa mencintai Allah. Mestinya kalau dia sering dikasih, timbulnya rasa cinta. Nah, makanya tadi, cinta itu saudara, dia harus disebabkan karena
Dia kenal, dia tahu, oh ternyata luar biasa nih ya. Saya salah paham tetangga saya pikir orangnya judes, saya pikir orangnya pelit, saya pikir orangnya cuek, nggak taunya yang bersangkutan sering ngirim, ternyata baik. Taunya gimana? Waktu kemarin gua kebanjiran, dia yang ngirim beras. Waktu kesusahan, dia yang ngasih bantuan. Nah, mulailah timbul rasa suka. Nah itu. Wa'arrafa majlisul ulama al-Indonesia. Nah, nanti kita lanjutkan. Apa manhajut taisir? Nah, nanti kita akan lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ma qulu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin. Wa barik wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqina. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta bihi a'lamu minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa iyyahum min hurrasid din wa min adh-dhakirin wal madhkurin hafidhina lil Qur'anil 'azim wa warisi sunnatin nabiyil karim al khuluqil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon perhatian para jamaah sekalian.